Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sabaria dari kelas 5A Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif yaitu alat bantu berbasis multimedia yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat multimedia interaktif. Yang pertama ada proses pembelajaran lebih menarik. Tentu saja dengan multimedia interaktif pembelajaran tidak monoton yang hanya bersumber satu sumber, misalkan hanya buku, tetapi tidak. Kalau menggunakan multimedia interaktif bisa menggunakan video pembelajaran, gambar-gambar seperti itu. Lalu ada lebih interaktif. Yang ketiga ada jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Ya, karena dengan menggunakan media yang lebih menarik, biasanya siswa akan lebih mudah mengerti. Jadi tidak membutuhkan waktu banyak untuk mempelajarinya. Yang keempat ada kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Seperti sekarang dalam masa pandemi ini sekolah atau pembelajaran tidak boleh dilakukan di sekolah, misalkan harus melalui media dengan media online. Jadi dengan multimedia interaktif ini akan lebih efektif seperti itu. Yang terakhir ada sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Tentu karena pembelajaran lebih menarik, jadi pembelajaran juga akan lebih mudah dan lebih ditingkatkan lagi oleh seorang guru. Lebih mencari wawasan yang lebih luas lagi, tidak hanya terpaku sama satu sumber, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada beberapa contoh multimedia interaktif. Yang pertama, contoh media interaktif berbasis e-learning. Di sini saya dapat satu contoh, yaitu Vedena. Vedena dilengkapi fitur untuk kegiatan pembelajaran sampai manajemen pendidikan di sekolah. Adanya klasifikasi akses login antar pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan manajemen lembaga pendidik membuat Vedena jadi alternatif terbaik untuk membangun e-learning institusi pada satuan pendidikan. Di samping ada contoh gambar, ini tampilan dari aplikasi Vedena. Yang kedua ada contoh media interaktif berbasis web atau situs online. Di sini saya ambil satu contoh, yaitu Genius Education. Genius Education adalah situs pembelajaran online yang menyajikan berbagai macam materi pembelajaran dari tingkat SD sampai SMA. Tersedia lengkap dalam bahasa Indonesia dan juga gratis. Yang ketiga ada contoh media interaktif berbasis software. Saya ambil satu contoh, yaitu software Animal for Kids. Animal for Kids ini adalah software pendidikan berbasis flashcard mengenai ensiklopedia hewan secara lengkap. Dan di samping saya menampilkan contoh tampilan dari software Animal for Kids. Keempat dari contoh multimedia interaktif yaitu contoh media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Di sini saya ambil satu contoh, yaitu Kuiper. Kuiper adalah aplikasi Android berbayar, menyediakan kumpulan soal-soal terlengkap, bisa dijadikan alternatif media pembelajaran interaktif pelatihan soal untuk siswa dan guru, akan mengoreksi dari hasil pengerjaan siswa. Lalu yang kedua dari jenis multimedia ada multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link.
dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Istilah multimedia hiperaktif juga biasa disebut dengan istilah rich media. Selanjutnya di sini ada contoh multimedia hiperaktif. Kalau nggak salah saya ambil 2 contoh di sini. Yang pertama ada mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Jadi kalau di mobile banking udah ada fitur-fiturnya gitu. Jadi tinggal klik-klik aja. Di sini di sampingnya saya beri 1 contoh mobile banking dari BNI. Contoh kedua dari multimedia hiperaktif yaitu game online. Menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adams, game online adalah sebuah teknologi yang dibandingkan sebagai sebuah genre permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Di sini saya beri beberapa contoh. Yang pertama ada Mobile Legends, HOV, kemudian Free Fire, dan juga PUBG yang mungkin sekarang ini banyak digunakan. Ada jenis multimedia, ada multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Lalu ada contoh multimedia linear. Ada 1 contoh yaitu televisi atau TV. TV adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun yang berwarna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele yang artinya jauh dalam bahasa Yunani dan visio yang artinya penglihatan dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media. Oke, dan tugas selanjutnya ada jurnal tentang contoh multimedia interaktif. Di sini saya ambil 1 contoh jurnal yang berjudul tentang penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan ajar suplemen dalam peningkatan minat belajar. Dan ini sedikit ringkasan dari jurnal yang saya dapat itu. Pembelajaran yang seharusnya menekankan keaktifan siswa seakan hilang karena hanya terpaku pada materi guru yang disajikan secara konvensional. Nah, jadi di proses pembelajaran yang dilaksanakan masih menggunakan bahan ajar cetak seperti buku kayak gitu-gitu, yang jadi tidak ada pembaruan gitu, yang bersifat konvensional dengan memanfaatkan satu buku sebagai sumber belajar utama tanpa buku pendamping sebagai suplemen pembelajaran. Karena biasanya guru hanya menggunakan satu sumber buku, misalkan karena terbatasnya fasilitas buku yang ada di sekolah. Lalu pembaharuan dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam sektor penunjang proses pembelajaran sebagai inovasi dalam pendidikan. Dari beberapa negara maju dan berkembang memanfaatkan teknologi multimedia sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran. Inovasi pendidikan yang dilakukan di Kanada sebagai contoh pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Oleh Rianto 2005 menuliskan SD River Oaks di Kanada dibangun dengan visi khusus, yaitu sekolah harus bisa membuat siswa memasuki era informasi instan dengan penuh keyakinan setiap siswa di setiap
kelas berkesempatan untuk terkoneksi. Dari hal tersebut, ada beberapa jenis bahan ajar yang dapat dipilih, salah satunya adalah multimedia interaktif. Bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material seperti CAI, Computer Aided Instruction, compact disc atau CD, multimedia, pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbentuk web atau web-based learning materials. Selanjutnya ada Frey pada tahun 2010 menyatakan multimedia dalam pembelajaran diintegrasikan dalam pembelajaran ketika pembelajaran tidak belajar secara efektif. Tujuan penggunaan bahan ajar multimedia interaktif secara garis besar dapat dipahami sebagai usaha untuk menyajikan materi yang akan dibelajarkan ke dalam format yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan dan dimengerti. Oke, sekian materi yang setelah saya sampaikan tentang jenis-jenis multimedia, dan ini ada beberapa sumber dari materi yang saya ambil tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.